warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miranti Handayani dalam perkuliahan Ekonomi Mikro dan UMKM. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai teori koperasi dalam ekonomi mikro dan sistem pasar. Kita bahas dulu yang koperasi dalam ekonomi mikro. Ada dua ya. Yang pertama teori perilaku produsen dan pasar. Dari sudut ekonomi mikro, perusahaan koperasi menghadapi dua pasar potensial. Yang pertama, pasar internal, yang kedua, pasar eksternal. Pasar internal itu pasar antara perusahaan koperasi dengan anggotanya. Kalau eksternal, pasar antara perusahaan koperasi dengan non-anggotanya atau anggota potensial. Kemudian yang kedua, sasaran perusahaan koperasi dalam ekonomi mikro. Itu ada 5. Yang pertama, memaksimumkan profit, di mana perusahaan dalam kegiatan keadaan seimbang jika perusahaan itu memaksimalkan profitnya. Profit maksimum diartikan sebagai selisih antara total pendapatan dengan total biaya terbesar pada tingkat penjualan tertentu. Kemudian yang kedua, memaksimumkan output. Pada perilaku lain dalam penetapan harga adalah harga ditetapkan pada kondisi di mana koperasi tidak mendapatkan untung, tetapi juga tidak menderita kerugian atau normal profit, atau sama juga titik seimbang dalam perusahaan itu di BEP, break even point. Kemudian yang ketiga, meminimumkan biaya rata-rata. Perilaku lain yang dapat dilakukan oleh perusahaan termasuk koperasi adalah menetapkan harga pada saat biaya rata-rata mencapai minimum. Artinya, harga ditetapkan pada saat rata-rata biaya atau AC sama dengan marginal cost atau biaya untuk mendapatkan keuntungan. Keseimbangan kompetitif, ada persaingan sempurna, keseimbangan akan terjadi pada saat marginal cost sama dengan average revenue atau pendapatan rata-rata sama dengan price. Pada situasi seperti ini, koperasi dapat menghasilkan dan menjual output sebanyak tingkat output keseimbangan dan menetapkan harga sebagai harga jual produk. Kelima, memaksimumkan dividen. Kalau di koperasi namanya sisa hasil usaha atau SHU per anggota. Bila koperasi bertujuan memaksimumkan dividen yang didapat didistribusikan kepada anggota, koperasi hendaknya memproduksi output pada saat perbedaan harga dan biaya rata-rata adalah paling besar, cari yang paling maksimum. Kemudian kita bahas yang kedua, koperasi dalam sistem pasar. Itu yang pertama terkait kekuatan dan kelemahan koperasi dalam sistem pasar sebagai organisasi yang dimiliki oleh para anggota. Koperasi sangat mungkin memanfaatkan kekuatannya terutama terkait yang pertama economic of scale atau skala ekonomi. Bagaimana cara untuk meraih biaya rendah demi menciptakan keunggulan bersaing. Yang kedua, bargaining position di pasar yang merupakan akibat bersatunya para produsen dalam koperasi. Ketiga, uncertainty, kemampuan dalam menghadapi ketidakpastian karena dia dalam anggota tuh banyak terjadi, banyak sekali produsen, banyak juga konsumen. Yang keempat, memanfaatkan interlinkage market dan transaksi cost sebagai akibat self-control dan self-management. Kemudian, untuk kelemahan koperasi bisa dibuatlah suatu kebijakan untuk mengakali kelemahan ini, yaitu terkait prinsip keanggotaan, prinsip kontrol secara demokratis, prinsip pembagian sisa hasil usaha berdasarkan jasa anggota, kemudian yang keempat, prinsip bunga terbatas atas modal. Sebenarnya koperasi dalam sistem pasar ini sudah kita bahas di pertemuan ketiga. Nanti bisa dilihat link YouTube-nya. Koperasi dalam rantai tata niaga ada 3 pelaku. Yang pertama pedagang atau perantara, nanti menghubungkan antara produsen dan konsumen. Produsen yang memproduksi, konsumen yang membeli atau memakai, menggunakan. Kemudian dilihat dari jalur tata niaga, sebenarnya seorang produsen itu mempunyai banyak pilihan dalam mendistribusikan produknya. Yaitu yang pertama bisa langsung melayani konsumen akhir atau bisa disebut distribusi langsung.
Yang kedua, produsen menjual ke pedagang besar. Pedagang besar menjual ke pengecer. Pengecer menjual ke konsumen akhir. Atau yang ketiga, produsen mempunyai beberapa agen penjualan yang menjual langsung kepada pengecer dan oleh pengecer menjual ke konsumen akhir. Atau mungkin yang keempat, produsen menjual ke pengecer secara langsung dan oleh pengecer menjual ke konsumen akhir. Adapun juga dengan produsen mempunyai beberapa agen penjualan yang melayani konsumen, ya, biasanya sudah diatur ya tatanannya biar tidak ada perbedaan harga dari produsen ke konsumen akhir, biar tetap untung si produsennya. Oke, lanjut sasaran integrasi vertikal melalui koperasi. Menurut Supriyono, integrasi vertikal adalah salah satu strategi alternatif di mana perusahaan memperluas lingkup kegiatannya dengan melaksanakan integrasi ke belakang atau hulu atau ke depan atau hilir. Kalau integrasi ke belakang bertujuan membantu kelancaran atau kemanfaatan sumber-sumber mentah. Dengan demikian dapat menimbulkan resiko kekurangan bahan mentah serta menjamin biaya bahan yang rendah sehingga perusahaan memiliki keuntungan strategis dibanding dengan para pesaingnya. Yang kedua, integrasi ke depan bertujuan sebagai jalan keluar untuk menjamin kelancaran penjualan produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Jadi integrasi ke belakang itu lebih ke kegiatan produsen, integrasi ke depan itu terkait dengan kegiatan penjualan atau pemasaran. Manfaat dari integrasi vertikal yang paling umum adalah yang pertama, penghematan atau penekanan biaya pada produksi, terutama di integrasi hulu. Penghematan atau penekanan biaya pada penjualan, terutama pada integrasi hilir. Kemudian yang tiga, penghematan atau penekanan biaya dalam pembelian, baik pembelian bahan maupun produk yang akan dibeli. Kemudian biaya transaksi untuk transaksi-transaksi pasar. Dengan adanya integrasi ke hulu, jadi nanti ada biaya transaksi saat produksi itu semakin diefisiensi, begitu juga saat nanti pemasaran diefisiensi lagi. Dan terakhir, pengendalian bersama atau juga bidang-bidang lain. Gitu. Bisa terkait pemasaran, bidang terkait produksi, gitu ya. Sikap terhadap kebijakan harga koperasi. Jadi kalau koperasi itu kan hubungannya antara anggota. Sehingga harganya pun dibedakan. Nanti ditetapkan harga untuk anggota itu berapa dan harga non-anggota itu berbeda. Kebijakan koperasi dengan perusahaan lain itu kalau perusahaan tidak ada seperti itu kebijakan anggota sama non-anggota. Segmen pasar dalam koperasi jadi terbagi dua, anggota sama bukan anggota. Sekian untuk materinya, sedikit singkat padat. Semoga semua mengerti. Kita lanjutkan dengan soal latihannya ya. Yang pertama, dari sudut ekonomi mikro, perusahaan koperasi menghadapi dua pasar potensial. Yang tadi apa? Ya, jawabannya yang D. Pasar internal dan pasar eksternal. Kedua, pasar antara perusahaan koperasi dengan anggotanya disebut pasar. Kalau dengan anggota berarti internal. Jawabannya yang E ya. Pasar antara perusahaan koperasi dengan non-anggota atau anggota potensial. Ini non-anggota berarti di luar. Berarti jawabannya yang pasar eksternal. Keempat, memaksimumkan output dapat dilakukan dengan yang mana nih? Yang memaksimumkan output. Ini dengan koperasi menetapkan harga dengan tidak mendapatkan untung, tetapi juga tidak menderita kerugian. Ini yang seimbang, normal profit. Yang kelima, pada persaingan sempurna, keseimbangan akan terjadi pada saat persaingan sempurna itu terjadi saat marginal cost MC sama dengan average revenue, rata-rata pendapatan, sama dengan price. Ya, jawabannya yang B.
Demikian untuk perkuliahan kita hari ini. Semoga semua paham. Jangan lupa discuss ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di perkuliahan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi